Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 12 yang bertemakan yaitu musawah, ukhuwah, tawasud, fastabiqul khairat, dan etika berorganisasi. Baik teman-teman semua, sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman semua itu pernah merasa diperlakukan tidak adil hanya karena memiliki latar belakang yang berbeda dengan yang lain? Atau mungkin sebaliknya, teman-teman pernah melihat seseorang itu diperlakukan istimewa hanya karena jabatan atau pangkat yang tinggi? Dari sini kita mengenal istilah musawah. Nah, apa itu musawah, teman-teman? Musawah itu berasal dari kata sawa, yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Secara bahasa, musawah itu kesamaan. Sedangkan secara istilah, musawah itu sikap terpuji di mana seseorang memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hasimi dalam kitab Al-Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada 8 prinsip musawah dalam Islam. Yang pertama yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua yaitu ada setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Tidak ada pengistimewaan atas seseorang dan orang lain dalam hal bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada memelihara hak-hak non-muslim. Misalnya menghormati perbedaan keyakinan pada saat beribadah mereka dengan kita. Kemudian yang keempat yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban, dalam hal agama, hak pribadi, dan martabat kemanusiaan. Kemudian yang kelima yaitu persamaan sosial dan bermasyarakat, baik kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa, itu berada dalam hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang keenam yaitu persamaan di hadapan hukum. Nah, jadi tidak ada hukum yang tajam ke bawah maupun tumpul ke atas. Kemudian yang ketujuh yaitu persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Yang kedelapan yaitu persamaan didasarkan pada kesatuan asal manusia. Jadi setiap manusia itu berkedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, bagaimana musawah ini diterapkan di dalam Islam atau dipraktikkan di dalam agama kita, yaitu bahwasanya Islam itu datang untuk mengangkat derajat wanita yang sebelumnya dianggap sebagai harta yang diperjualbelikan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada hakimnya Abu Musa al-Ash'ari yang berisi yaitu samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa atas keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. Nah, jadi teman-teman semua, musawah ini tidak hanya kita belajari dengan teori saja, tapi kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang di situ pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Yang artinya yaitu nilai seseorang itu bukan dari penampilannya, bukan dari hartanya, dan bukan dari marganya atau nasabnya, melainkan dari kebenaran perkataannya dan kebaikan atas tindakannya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang ukhuwah. Setelah kita mengenal musawah sebelumnya tadi, yang berarti persamaan derajat, kita masuk ke nilai yang tidak kalah penting yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Jika musawah tadi menegaskan bahwasanya kita semua itu setara, maka ukhuwah mengajak kita untuk saling mencintai dan saling menjaga kesetaraan itu. Kata ukhuwah itu berasal dari kata akhun, yang berarti saudara. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana seseorang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, teman-teman perhatikan kata innama yang artinya sesungguhnya, yang menunjukkan penegasan bahwasanya persaudaraan itu bukan sekedar anjuran, tapi ia adalah inti dari keimanan.
Dan ketika ada perselisihan, Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk memihak salah satunya, tetapi Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan di antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam ukhuwah. Nah, di sini menurut Profesor Quraisy Shihab, persaudaraan dalam Islam itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, yang artinya persaudaraan sesama makhluk yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara karena kita merupakan sama-sama ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu ada ukhuwah fi al-insaniyah, yaitu persaudaraan seluruh umat manusia karena kita berasal dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, yang artinya persaudaraan karena kesamaan keturunan dan kebangsaan, yaitu kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, yang artinya persaudaraan sesama muslim. Oke, baik teman-teman, bagaimana kita itu membangun ukhuwah ini dalam sehari-hari? Yang pertama yaitu ada ta'aruf, yaitu kita harus saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada tafahum, yang artinya kita harus saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kemudian ada ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ta'aluf, yaitu bersatu dalam visi misi yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada takaful, yaitu saling menjaga dan memberikan keamanan satu sama lain. Baik teman-teman, penerapan ukhuwah telah dicontohkan oleh teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh ukhuwah yang terbesar dalam sejarah Islam yaitu ketika Rasulullah SAW itu mempersaudarakan kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dengan kaum Ansor yang berasal dari Madinah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tawasud. Tawasud yaitu berarti tengah atau pertengahan, dan secara istilah tawasud adalah sikap terpuji di mana seseorang menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang terlalu berlebihan dan memilih sikap yang cenderung ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, teman-teman semua, bagaimana kita bersikap tawasud saat menghadapi perbedaan pendapat? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menghindari perbuatan dan ungkapan yang terlalu berlebihan dalam menyampaikan pendapat atau suatu ajaran. Nah, kita itu boleh mengkritik seseorang tetapi dengan cara yang sopan dan santun. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi perilaku terlalu menghakimi seseorang hanya karena berbeda pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu berpegang teguh dengan prinsip persaudaraan dan toleransi. Jadi kita itu boleh berbeda pendapat dengan orang lain, tetapi kita harus tetap menghormatinya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat ini secara harfiah berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyi ayatnya yaitu walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini ada 3 ciri orang yang memiliki sikap fastabiqul khairat. Yang pertama yaitu memiliki niat yang ikhlas. Ia tidak berlomba-lomba itu untuk sekedar mendapat pujian dari manusia, tetapi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu selalu antusias pada kebaikan. Nah, ia itu tidak perlu diperintah untuk berbuat kebaikan, tetapi menjadikan berbuat baik itu sebuah kebiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak merasa berlebihan. Nah, ia itu terus meningkatkan dirinya dan senantiasa bersyukur atas
rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya yaitu dalam berorganisasi di madrasah. Misalnya teman-teman mengikuti organisasi OSIS. Nah, menerapkan sikap kolaboratif dan optimis ini menjadi salah satu kunci keberhasilan. Apa itu kolaboratif dan optimis, teman-teman? Kolaboratif yaitu adalah kerjasama antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh manfaat bersama. Dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya yaitu permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, saling bekerja samalah dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu ada optimis. Optimis yaitu keyakinan bahwa langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Baik teman-teman semua, kita telah belajar tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dan sikap kolaboratif optimis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana semua itu diwadahi dengan baik dalam sebuah organisasi? Nah, jawabannya yaitu dengan etika berorganisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada 4 etika utama dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu niat dan tujuan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang artinya semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum mendirikan atau masuk ke dalam sebuah organisasi, teman-teman perlu menanyakan kepada diri teman-teman sendiri, yaitu apa niat kita untuk ikut dalam berorganisasi tersebut. Nah, organisasi itu nanti akan mulia jika niatnya mulia dan kita menjalaninya dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu ada amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Dalam organisasi, amanah itu berarti menjalankan tugas yang telah diberikan dengan sepenuh hati, tidak melalaikannya, dan tidak mengkhianati atas kepercayaan yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Dalam organisasi, tolong menolong bukan berarti mencampuri tugas orang lain sebelum tugasmu itu sendiri selesai, tetapi tolong menolong yang benar adalah menyelesaikan tugasmu dengan baik, lalu memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan baik. Islam mengajarkan 5 prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu kaulan kariman, yaitu kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan. Atau ketika kita tidak tahu, kita memilih diam saja. Kemudian kaulan layyinan, yang artinya berbicara dengan lemah lembut. Kemudian kaulan sadidan, yaitu perkataan yang kita ucapkan yaitu harus benar dan jujur. Kemudian kaulan balighan, yang artinya ucapan kita itu pantas untuk diucapkan dan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan yang terakhir yaitu kaulan ma'rufan. Artinya kita berbicara itu agar mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, di sini saya ada contoh kode etik organisasi di madrasah yang berbasis nilai-nilai Islam. Saya bacakan, yaitu yang pertama ada mukadimah, yang berisi kami anggota organisasi ini berlandaskan nilai-nilai Islam, berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan sepenuh hati demi kemaslahatan bersama. Kemudian pasal 1, niat dan tujuan. Setiap anggota menjalankan peran organisasi semata-mata untuk kebaikan madrasah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi. Pasal yang kedua, amanah. Setiap anggota wajib menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Kemudian pasal yang ketiga, musawah. Setiap anggota memperlakukan sesama anggota dengan setara tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, status sosial, ataupun jabatan. Kemudian pasal yang keempat yaitu ukhuwah.
Setiap anggota menjaga persaudaraan. Bila ada perselisihan, diselesaikan dengan musyawarah yang damai, bukan dengan permusuhan. Pasal yang kelima, tawasud. Setiap anggota mengambil keputusan dengan bijaksana dan selalu mempertimbangkan kepentingan bersama. Yang keenam yaitu fastabiqul khairat. Setiap anggota berlomba memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi dan madrasah. Pasal yang ketujuh, komunikasi. Setiap anggota berkomunikasi dengan sopan, jujur, dan konstruktif dalam setiap forum dalam percakapan. Pasal yang kedelapan yaitu integritas. Setiap anggota menghindari kebohongan, fitnah, dan tindakan yang merugikan sesama anggota atau nama baik madrasah. Baik teman-teman semua, hari ini kita telah mempelajari 5 nilai besar dalam Islam yang semuanya saling berkaitan. Yang pertama tadi ada musawah, yaitu mengajarkan kesetaraan kita antar sesama manusia. Kemudian ada ukhuwah, mengajarkan kita karena kita tadi setara dalam musawah, yaitu ukhuwah, kita bersaudara satu dengan yang lainnya. Kemudian tawasud, yaitu mengajarkan kita karena kita bersaudara, ukhuwah, kita bijak menghadapi perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian fastabiqul khairat, yaitu mengajarkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan etika berorganisasi mengajarkan kita agar semua kebaikan kita itu berjalan secara terstruktur. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.